Ada gerakan refleks yang datang tanpa izin dari akal sehatmu, saudaraku. Gerakan yang begitu jujur, bahkan sebelum kamu sempat berpikir. Saat telepon itu berdering, bukan dering, melainkan getaran singkat atau hanya sekadar notifikasi yang muncul di bagian atas layar, itu adalah secarik kertas berdarah yang dilemparkan ke hadapanmu dan tanganmu bergerak dengan kecepatan kilat untuk menghapusnya, untuk menariknya kembali ke kegelapan di mana kamu berharap ia akan tinggal. Kamu bahkan belum sempat membaca angka yang tertera secara penuh, tetapi kamu tahu persis apa yang ditunjukkan oleh barisan digit dingin itu, sisa hutangmu yang menanti, jatuh tempo yang semakin dekat, atau saldo yang seharusnya ada, tetapi sudah lenyap ditelan kewajiban. Menghilangkan notifikasi itu adalah upaya putus asa untuk membeli 1 jam atau mungkin hanya 1 menit. Ketenangan palsu. Ia adalah penundaan yang kamu bayar mahal dengan energi mental. Kamu menutup mata dari neraca duniawi itu, berharap bahwa apa yang tidak kamu lihat, setidaknya untuk sementara, tidak akan melukaimu. Tapi, saudaraku, kamu tahu benar bahwa angka itu tidak hilang. Ia hanya pindah dari layar digital yang kecil ke layar batinmu yang luas dan tak berbatas. Ia sekarang berdiri di belakang kelopak matamu setiap kali kamu mencoba fokus. Ia berbisik di sela-sela bacaan Al-Fatihahmu dan ia menjadi beban nyata di bahumu, bahkan saat kamu sedang duduk tegak lurus di atas sajadah. Inilah krisisnya. Hutang tidak lagi sekadar urusan materi. Ia telah berhasil menembus dan memenjarakan pikiran. Ia telah menjadi hijab yang tebal antara kamu dan ketenangan yang seharusnya menjadi hakmu sebagai hamba Allah. Rasa tertekan ini, rasa malu yang tidak terucapkan saat kamu harus berhadapan dengan orang lain, bukan karena kamu ingin menghindar, tetapi karena kamu takut mereka akan menanyakan hal yang sama, menanyakan kapan kamu bisa melunasi janji yang sudah kamu buat. Kamu mulai menghitung mundur hari bukan berdasarkan tanggal hijriah atau hari kerja, tetapi berdasarkan tanggal tagihan. Setiap senyum yang kamu berikan terasa seperti topeng yang sangat tipis yang bisa robek kapan saja, memperlihatkan kekosongan di baliknya. Kita harus menghentikan siklus kegelisahan yang mematikan ini. Kita tidak bisa membiarkan syaitan menggunakan kalkulator perbankan sebagai alat utama untuk merampas iman kita. Tugas iblis bukanlah membuat kita miskin. Tugasnya adalah membuat kita berputus asa, membuat kita merasa bahwa beban ini terlalu besar untuk ditanggung oleh rahmat Allah. Ia ingin kamu percaya bahwa kekuatanmu, ikhtiarmu yang sudah lelah, adalah batas dari solusi yang ada. Ia ingin kamu merasa bahwa kamu harus mengendalikan setiap variabel, bahwa kamu harus memutar otakmu sampai kering untuk menemukan jalan keluar dari labirin yang diciptakan oleh angka-angka ini. Lihatlah gerakan tanganmu itu. Sekali lagi, keengganan untuk melihat angka itu adalah pengakuan bahwa kamu telah menyerahkan terlalu banyak kekuatan jiwamu kepada perhitungan fana. Hutang telah menjadi berhala yang menuntut penyembahan melalui kecemasan, dan kita tanpa sadar telah berlutut di hadapannya setiap kali kita flinching dan mematikan notifikasi. Allah tidak menciptakan kita untuk diperbudak oleh perhitungan dunia yang sementara. Dia menginginkan hati yang bebas, yang terikat hanya pada janji-janjinya. Jadi, interupsi ini harus kamu terima sekarang. Jangan lagi lari dari angka itu ke dalam keheningan yang penuh kepalsuan. Sebaliknya, kita akan membalikkan arah. Kita akan berlari dari ketakutan ini menuju sebuah perlindungan, sebuah benteng yang tidak peduli seberapa besar angka yang tertera di notifikasi teleponmu. Kita tidak akan memohon kepada dunia, kita akan menghadap langsung kepada yang memegang kunci setiap kekayaan dan setiap kemudahan, dan kita akan menggunakan senjata yang telah Dia ajarkan kepada kita. Ini bukan tentang menghapus notifikasi, ini tentang menghapus ketakutan dari akar hati. Kita harus membuka doa yang telah Rasulullah ajarkan bagi jiwa-jiwa yang tertekan oleh beban hutang, yang terasa seperti gunung yang tak bergerak. Sebelum kamu melangkah lebih jauh dalam hari ini, mari kita ubah fokus dari kalkulator dunia ke kekuatan zikir yang abadi. Kita telah sepakat untuk menggeser pandangan, menjauh dari layar ponsel yang menampilkan angka kerugian,
menuju firman yang menawarkan kelapangan, menuju kekuatan zikir yang abadi. Namun aku harus berhenti sebentar, saudaraku, dan memvalidasi sesuatu yang jauh lebih nyata daripada semua angka-angka itu. Beratnya beban hutang itu di jiwamu. Kebanyakan orang luar hanya melihat utang sebagai jumlah yang harus dibayar, sebuah kewajiban ekonomi belaka yang diselesaikan dengan transaksi. Mereka melihatnya sebagai masalah matematika. Tetapi kamu dan aku tahu, realitas yang kamu pikul jauh lebih dalam, jauh lebih menyakitkan dari sekadar kalkulasi yang harus dilakukan di akhir bulan. Hutang itu, jika tidak diatasi, berubah menjadi penjara tanpa dinding. Ia tidak hanya merantai dompetmu, tetapi ia juga merantai lidahmu, merampas kebebasanmu untuk berkata ya atau tidak tanpa kalkulasi rasa bersalah. Beban itu bukan terletak pada berat koin atau kertas, melainkan pada rasa malu yang menyergap ketika kamu harus menolak ajakan untuk berkumpul dengan keluarga, karena kamu tahu setiap rupiah yang keluar adalah pengkhianatan terhadap tanggung jawab yang lebih mendesak. Ia adalah bisikan yang menusuk saat kamu melihat anakmu meminta sesuatu yang sederhana, dan kamu harus menahan diri, bukan karena tidak mampu secara fisik, melainkan karena utang telah mengambil keputusan itu darimu. Ini adalah bobot sosial yang tidak terucapkan. Bagaimana kamu bisa menatap wajah orang yang telah kamu janjikan pembayaran tanpa rasa tertekan? Bahkan jika mereka adalah orang-orang yang paling pemaaf di bumi ini, tatapanmu sendiri yang menuntut, menghukummu setiap kali kamu berdiri di hadapan mereka. Rasa malu ini adalah zulm, kezaliman, yang paling diam-diam dilakukan oleh kesulitan duniawi terhadap seorang mukmin. Pikirkanlah, saudaraku, saat-saat paling berat itu seringkali bukan saat kamu menghitung bunga, tetapi saat kamu terbangun dari tidur, mata terbuka, dan sebelum kamu sempat menyentuh bumi dengan kakimu, sebelum kamu sempat mengucapkan Alhamdulillah atas nafas yang baru, pikiranmu sudah melompat kembali ke jurang kekhawatiran yang sama. Beban itu menindih persis di antara tulang rusukmu. Ia adalah kekhawatiran akan telepon tak dikenal, surel yang menagih, atau janji yang harus kamu putarbalikkan hari ini karena pembayaran yang kamu harapkan tidak kunjung datang. Utang telah mencuri kesakralan pagi harimu, menjadikannya sebuah medan perang yang harus kamu masuki setiap hari tanpa sempat mempersiapkan baju besi tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berlindung dari ghalabatid dain nauj, yaitu dominasi dan tekanan utang, dan qahrir rijal, penindasan atau kekejaman orang lain. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita yang mulia mengakui utang bukan sekadar urusan muamalah, transaksi, tetapi sebuah penyakit jiwa yang mampu mematikan semangat ibadah dan merampas kedamaian batin. Ketika kamu merasa tertekan, itu adalah sinyal yang sah. Itu bukan kelemahan imanmu, itu adalah jiwa yang berjuang di bawah tekanan yang sangat nyata, sebuah ujian yang telah diakui oleh Sang Pemberi ujian. Allah tidak ingin hambanya terhimpit dalam ketakutan. Beban rasa malu dan kekhawatiran ini harus diakui sebagai penghalang spiritual, sebagai karat di hati, sebelum kita dapat memohon pembebasan yang sejati. Kita harus melepaskan beban rasa malu yang tidak perlu ini. Rasa malu yang benar adalah malu karena meninggalkan ibadah, bukan malu karena kesulitan duniawi yang sedang diuji. Kita akan membawa rasa berat ini, bukan sebagai kegagalan pribadi, melainkan sebagai sebuah permohonan yang jujur kepada Zat yang memegang kunci setiap perbendaharaan. Doa yang akan kita buka sekarang secara spesifik, menyasar bukan hanya lunasnya uang, tetapi juga terangkatnya rasa malu dan hilangnya dominasi kekhawatiran yang telah lama menaungimu. Ini adalah zikir pembebasan psikologis sebelum menjadi pembebasan finansial. Angkatlah kepalamu sedikit, saudaraku. Kamu telah menghabiskan waktu terlalu lama memandang ke bawah, menatap tanah yang kamu cangkul. Percaya bahwa satu-satunya rizki, satu-satunya solusi untuk jeratan utang ini hanyalah yang kamu tarik langsung dari kerja kerasmu yang terlihat, yang kamu jaring dari jam-jam lembur yang mengeringkan jiwamu. Ini bukan penghinaan terhadap ikhtiar, tidak sama sekali, karena ikhtiar itu adalah perintah, tetapi ini adalah sebuah teguran keras terhadap batas sempit
yang tanpa sadar kamu ciptakan dalam hatimu untuk Zat yang Maha Kaya, Zat yang memiliki segala kunci perbendaharaan. Kita seringkali terperangkap dalam logika pasar, masukkan X usaha, dapatkan Y hasil. Ketika X sudah maksimal dan Y tetap stagnan, keputusasaan datang. Tetapi coba sejenak renungkan, dalam kaidah ketuhanan, adakah batasan matematis seperti itu? Allah yang Maha memberi rezeki, Ar-Razak, tidak terikat oleh tabel gaji bulananmu, tidak terbatas oleh jumlah kontrak yang berhasil kamu tanda tangani, atau oleh persentase keuntungan dari bisnismu yang sedang lesu. Utangmu terasa besar karena kamu secara naluriah mengukurnya dengan kantongmu yang kecil, bukan dengan perbendaharaan Allah yang tak bertepi. Bayangkanlah jika kamu hanya menggantungkan hidup pada satu keran air di rumahmu, dan keran itu tiba-tiba tersumbat, panik akan segera mengambil alih. Tetapi sang pemilik rumah mengetahui bahwa sumber air utama, sumur di bawah tanah atau waduk di perbukitan, sama sekali tidak terpengaruh oleh keran yang mampet itu. Kita terlalu fokus pada keran yang sedang kita jangkau hari ini, tempat kerja kita, usaha kita yang sekarang, sampai kita lupa bahwa gudang rezeki Allah adalah lautan yang tak terukur kedalamannya, yang sumbernya melimpah dari jutaan tempat yang bahkan tidak pernah kita ketahui koordinatnya. Pikirkan tentang firman Allah, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Min haitsu la yahtasib. Ini adalah janji yang menghancurkan semua logika, input dan output duniawi. Rezeki itu bisa datang bukan hanya dalam bentuk uang tunai yang mengisi rekening, tetapi bisa berupa ide yang muncul sekejap saat kamu sedang bersujud. Ide yang menyelamatkanmu dari kebangkrutan yang sudah di depan mata. Itu bisa berupa kesehatan yang kembali pulih, menghemat ribuan atau jutaan rupiah biaya rumah sakit yang seharusnya kamu tanggung. Rezeki bisa datang melalui seorang kawan lama yang tiba-tiba teringat padamu dan membuka pintu pekerjaan atau peluang yang sama sekali tidak kamu cari. Itu adalah manifestasi langsung dari namanya Al-Wahhab, pemberi karunia tanpa syarat, dan Al-Fattah, Maha Pembuka Jalan. Kita perlu melepaskan mentalitas bahwa rezeki harus diperoleh melalui jalan yang lurus dan sempit yang sudah kita kenal. Justru ketika jalan yang sempit itu terasa tertutup, itulah isyarat dari langit agar kamu mengangkat pandanganmu dan memohon dibukakan pintu-pintu yang selama ini tersembunyi. Kekhawatiran yang menindasmu, rasa malu karena gagal membayar tepat waktu, semua itu adalah racun psikologis yang menipu kamu agar percaya bahwa kamu sedang berdiri sendirian di padang pasir kering. Padahal, kamu sedang berdiri di hadapan Zat yang jika Dia menginginkan sesuatu, Dia hanya berkata, jadilah. Dan jadilah ia. Utangmu betapapun besarnya hanyalah selembar kertas di hadapan kekuasaan kun fayakun. Doa yang akan kita bacakan ini, saudaraku, adalah sebuah deklarasi ketidakpercayaan terhadap batas-batas buatan manusia dan sebuah pengakuan yang tulus atas perbendaharaan Allah yang tak terbatas. Ini adalah upaya untuk membuka mata jiwa, agar kamu tidak lagi mencari rezeki hanya di lantai tempat kamu berdiri, tetapi di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, semua adalah miliknya dan semuanya Dia siap berikan kepada hambanya yang berserah diri dengan keyakinan penuh. Ia mengubah fokusmu dari kegagalan mencari nafkah menjadi keberanian meminta harta karun, yang selama ini tersembunyi hanya karena kurangnya keyakinanmu. Kita telah terlalu lama, saudaraku, melihat kesulitan ini dari sudut pandang yang salah, dari sudut pandang defisit. Pikiranmu terkurung dalam hitungan yang kaku, berapa yang masuk, berapa yang keluar, berapa sisanya yang tidak pernah cukup. Ini adalah penyakit manusia yang paling tua, mengukur kekayaan ilahi dengan timbangan yang fana. Kita keliru memposisikan diri seolah-olah sumber rezeki itu adalah rekening bank yang bisa kosong, atau pekerjaan yang bisa hilang, atau bahkan pasar yang bisa runtuh. Bukan, itu semua hanya saluran yang bisa kering, ya, tetapi sumbernya tidak pernah tersentuh oleh kehausan, tidak pernah berkurang oleh pemberian yang tak terhitung. Inilah mengapa kita harus meninggalkan obsesi mencari metode atau kunci rahasia untuk melunasi utang. Ketika kamu mencari metode,
Kamu pada dasarnya sedang mencari cara kerjamu yang lebih efisien agar Allah mau memberimu. Kamu memperlakukannya seolah dia adalah kasir yang hanya akan mengeluarkan uang setelah kamu memasukkan kartu ATM dengan PIN yang benar. Sungguh itu adalah penghinaan halus terhadap luasnya sifat-sifatnya. Kita tidak sedang membicarakan efisiensi manusia, kita sedang berbicara tentang Al-Ghani yang Maha Kaya. Dialah yang disebutkan dalam firman-Nya dan Dia memberitahu kita tanpa tedeng aling-aling. Wahai manusia, kamulah yang fakir di hadapan Allah, dan Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah Fatir 15. Saudaraku, sadarkah kamu betapa dahsyatnya deklarasi ini? Kamu, dengan segala utang dan kekhawatiranmu, adalah fakir. Sementara Dia, Al-Ghani, adalah kekayaan itu sendiri, kekayaan mutlak yang tidak memerlukan apapun dari ciptaannya, namun Dia memiliki segalanya untuk diberikan. Ketika kamu memahami Al-Ghani, perspektifmu terhadap utang yang menekan itu segera berubah. Utang itu, sebesar apapun ia terasa dalam hidupmu yang terbatas ini, adalah kurang dari setetes embun dibandingkan lautan harta kekayaannya. Jika semua manusia dan jin, dari waktu Adam hingga hari akhir, berdiri di satu tempat dan meminta segala yang mereka inginkan, dan Dia memberikan semuanya, itu tidak akan mengurangi kekayaannya, kecuali sehelai jarum yang dicelupkan ke laut. Itu adalah hadis qudsi, bukan retorika puitis. Itu adalah fakta tentang kosmos yang kita huni. Masalah kita bukanlah kurangnya uang di dunia, tetapi kurangnya keyakinan di hati. Kita terlalu fokus pada seberapa tipis dompet kita, dan lupa betapa tebalnya perbendaharaan Allah. Kita memohon dari sudut pandang keterbatasan, padahal kita diizinkan memohon dari sudut pandang keabadian dan kelimpahan. Mengapa kita meminta sepotong roti kepada raja di istananya, padahal kita bisa meminta seluruh gudang gandum? Pergeseran ini sangat penting, karena ini mengubah doamu. Doa bukan lagi upaya tawar-menawar yang putus asa, saya janji akan begini jika engkau bayar utangku. Melainkan pengakuan yang berserah diri, engkau Al-Ghani, aku fakir, dan hanya engkaulah yang bisa menutup aib kefakiran ini tanpa usaha keras dariku. Hanya dengan kun fayakun. Kita tidak meminta cara baru untuk mendapatkan rezeki. Kita meminta Dia Al-Ghani untuk mencurahkan kekayaannya yang tak terduga ke dalam hidup kita, kekayaan yang mungkin datang melalui pintu yang bahkan tidak pernah kita bayangkan ada. Maka, lepaskanlah metode-metode yang kamu dengar. Tinggalkan daftar-daftar ritual yang sempurna dan hadapilah Dia dengan kebenaran tunggal ini. Dia Maha Kaya dan Dia memiliki solusi untuk setiap ikatan, termasuk ikatan utang yang mencekik napasmu. Saat kita membalikkan pandangan ini, saat kita mengizinkan cahaya Al-Ghani mengisi kekosongan defisit dalam jiwa, barulah doa. Kita bisa bekerja bukan sebagai mantra, tetapi sebagai sarana penerima yang lapang. Saatnya kita memanggil namanya yang paling kuat dalam menghadapi kekosongan materi, nama yang membawa janji pembebasan total dari segala kesempitan. Kita telah memanggil namanya, saudaraku, nama yang mengandung janji pembebasan total. Tetapi saat suara doamu mereda, apa yang biasanya terjadi? Pikiranmu, ia segera kembali ke kalkulator tua yang sudah usang itu. Meskipun lidahmu baru saja mengucapkan Al-Ghani, hatimu tanpa sadar kembali sibuk menyusun laporan keuangan yang suram. Kamu tahu persis berapa sisa gajimu, berapa cicilan yang jatuh tempo, berapa hari yang tersisa sebelum tenggat waktu mencekikmu lagi. Ini adalah hitungan kita, hitungan manusia, terbatas, terkunci dalam aritmatika dunia yang keras, di mana 1 ditambah 1 sama dengan 2, dan defisit tetap defisit. Kita terprogram untuk melihat lembaran utang sebagai dinding yang tak tertembus, terbentuk dari fakta-fakta keras yang tidak bisa dinegosiasikan. Inilah yang harus kita hancurkan dalam momen ini. Inilah yang kita sebut sebagai firada internal. Yakun, keyakinan yang murni, bukanlah sekadar harapan yang samar-samar, melainkan sebuah kepastian yang mengalahkan semua data yang terlihat oleh mata. Ini adalah tindakan hati yang berani, sebuah migrasi spiritual dari penjara perhitungan manusia
menuju keluasan janji ilahi. Kamu harus secara sadar, secara sengaja, menarik dirimu keluar dari perangkap logika duniawi. Utang itu, sebesar apapun ia terasa saat ini, adalah hal yang terbatas. Ia adalah kreasi manusia. Sementara engkau sedang berbicara dengan zat yang tidak terbatas, yang kekayaannya meliputi langit dan bumi, yang hitungannya tidak pernah linear, yang memberi rezeki gairi hisab, tanpa perhitungan. Jika kamu terus bersikeras untuk menghitung, kamu sama saja mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku tahu engkau berjanji, tetapi biarkan aku periksa dulu saldo rekeningku, dan jika ia tidak mencukupi, aku akan mulai panik lagi." Ini adalah kekurangajaran yang lembut, saudaraku, yang meracuni efektivitas doamu. Kamu memasuki ibadah dengan dua kaki, satu berdiri di atas keyakinan, dan satu lagi sibuk mengukur jurang kekurangan. Bagaimana mungkin kekuatan doa itu bekerja optimal jika lubang penerima di hatimu disumbat oleh keraguan yang berasal dari neraca keuanganmu sendiri? Posisikan hatimu sekarang. Ini bukan soal mengabaikan usaha. Kita sudah sepakat bahwa kamu harus berusaha keras dan halal, tetapi ini tentang melepaskan hasil dari genggaman perhitungan kecilmu. Taruh beban itu di depan pintu gerbang Rabbul Alamin dan katakan dengan kejujuran yang hanya diketahui olehnya, "Aku tidak tahu bagaimana ini akan selesai, karena dari sudut pandangku ini mustahil. Tapi aku tahu engkau tahu dan bagimu tidak ada kata mustahil." Tidakkah kamu ingat firman-Nya yang paling menenangkan dalam surat Al-Insyirah? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan baik-baik. Bersama, bukan setelah. Kemudahan itu tidak menunggu kesulitanmu berlalu. Ia sudah ada, tersembunyi, berjalan berdampingan dengan kesulitanmu saat ini, menunggumu mengubah sudut pandang. Kemudahan itu mungkin datang dari jalan yang tidak pernah kamu duga, dari pintu yang kamu pikir terkunci, atau dari seseorang yang tidak pernah kamu sapa sebelumnya. Saat kamu berhenti memaksa perhitunganmu untuk masuk akal, saat kamu melepaskan kendali atas cara, Allah akan menyelesaikan masalahmu, barulah kamu menciptakan ruang di dalam jiwa untuk keajaiban. Allah tidak terikat pada skema pembayaran gaji bulananmu. Dia adalah pemberi rezeki yang independen. Yaqin adalah janji bahwa Dia akan membuka jalan, asalkan kamu membersihkan hatimu dari ketakutan akan perhitungan manusia dan berdiri tegak dalam keyakinan bahwa janjinya jauh lebih kuat daripada total utang di atas kertas yang mencekik itu. Saat hati kita lapang dan benar-benar berserah, barulah kita siap mengucapkan doa pembebasan yang paling kuat ini, karena ia akan keluar bukan dari bibir yang meratap, tetapi dari jiwa yang sudah tenang dalam genggamannya. Inilah dia, saudaraku. Doa ini adalah puncaknya, klimaks dari penyerahan diri yang telah kita bahas. Ia bukan sekadar rangkaian kata yang dihafal, bukan pula mantra yang kamu ulangi ribuan kali dalam sehari, dengan hati yang kosong, bukan itu tujuannya. Doa ini, yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sebagai benteng terhadap beban yang paling berat, harus keluar dari lubuk hati yang telah dibersihkan. Dengarkan baik-baik arti dari setiap perlindungan yang kamu mohonkan. Kita memulainya dengan memohon perlindungan dari dua jenis beban mental yang paling menghancurkan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan yang mencekik, yang disebut ham, dan dari kesedihan yang melumpuhkan, yakni hazan. Pikirkan kedalaman kalimat ini. Kamu tidak hanya meminta penghapusan utang yang tertera di kertas tagihanmu. Kamu meminta penghapusan utang yang paling parah, yaitu utang pada ketenangan jiwamu sendiri. Ham adalah kekhawatiran yang menekan hari ini dan hari esok. Ketakutan akan tanggal jatuh tempo, tekanan dari penagih utang, ancaman kehilangan. Sementara hazan adalah bayangan kelam dari masa lalu. Penyesalan atas kesalahan finansial yang sudah terjadi, kerugian yang tak bisa ditarik kembali. Ketika kamu meminta perlindungan dari keduanya, kamu meminta ketenangan yang menyeluruh, membebaskan pikiranmu dari rantai waktu. Kemudian kita lanjutkan pada bagian yang sering diabaikan,
padahal ia adalah kunci untuk bangkit dari kesulitan. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Berlindung dari ketidakmampuan, ajzi, dan dari kemalasan wal kasal. Mengapa dua hal ini diletakkan begitu strategis dalam doa pelunasan utang? Karena utang yang menumpuk seringkali melahirkan kelumpuhan mental. Kita tahu persis apa yang harus dilakukan, tetapi kita merasa terlalu lemah untuk memulainya, terlalu tidak mampu untuk menghadapi kenyataan, atau kita sengaja menunda dan mengulur waktu karena takut menghadapi beban yang begitu besar. Syaitan menggunakan rasa lelah ini, bukan hanya lelah fisik tetapi lelah spiritual, untuk memastikan kamu tetap terperangkap. Doa ini adalah permintaan agar Allah mencabut kelemahan itu, dari akarnya menggantinya dengan kekuatan untuk bertindak dan kejernihan, untuk merencanakan langkah demi langkah yang diperlukan. Ini bukan sekadar meminta uang, tetapi meminta etos kerja dan kemauan yang kuat yang diperlukan untuk melunasi kewajibanmu. Selanjutnya, kita mohon perlindungan dari hal yang merusak integritasmu. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli. Berlindung dari rasa pengecut, jubni, dan kekikiran, bukhli. Utang menuntut keberanian. Keberanian untuk mengatakan tidak pada pengeluaran yang tidak perlu, keberanian untuk menghadapi orang yang kamu utangi dengan kepala tegak, keberanian untuk mengubah total gaya hidupmu yang selama ini mungkin sudah terlalu memanjakan. Pengecut di sini adalah ketakutan yang membuatmu bersembunyi di balik masalah, berharap masalah itu akan hilang dengan sendirinya tanpa kamu harus berhadapan langsung dengannya. Sedangkan bukhli atau kikir bukan hanya soal tidak mau memberi sedekah, itu juga soal kekikiran mental, di mana kamu menahan diri dari solusi atau kebaikan karena terlalu takut kehilangan sedikit yang kamu miliki saat ini. Allah mengajarkan kita bahwa pintu rezeki seringkali dibuka melalui tangan yang terbuka, bukan tangan yang terkatup rapat dalam ketakutan. Dan akhirnya inti yang paling menusuk, permohonan pembebasan yang paling murni. Wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu dari lilitan utang, ghalabatid daini, dan dari penindasan orang lain, qahrir rijal. Ghalabatid daini bukan sekadar jumlah uang. Itu adalah perasaan ditaklukkan, di mana utang menjadi penguasa dalam hidupmu, menentukan kebahagiaanmu, membatasi setiap keputusanmu. Dan qahrir rijal adalah rasa tertekan, rasa direndahkan, yang kamu rasakan ketika kamu harus menundukkan kepala di hadapan manusia karena kekuranganmu. Inilah yang paling menyakitkan bagi seorang mukmin, kehilangan kehormatan di mata manusia karena tuntutan materi. Saat kamu mengulangi untayan doa ini perlahan, saudaraku, jangan jadikan ini latihan vokal atau kompetisi kecepatan. Setiap kata harus menjadi jeda meditasi yang mendalam. Tarik napas dan rasakan bagaimana setiap permintaan perlindungan itu melepaskan satu rantai yang mengikat jiwamu. Ini adalah pengakuan total atas kelemahanmu di hadapan Yang Maha Kuat. Kamu sedang memanggil belas kasih-Nya, mengakui bahwa tanpa kekuatannya, kamu akan kalah di tangan kekhawatiran, kemalasan, dan utang itu sendiri. Ucapkan doa ini sekarang, bukan sebagai orang yang meratap, tetapi sebagai hamba yang meminta janji pembebasan dari Tuannya yang paling dermawan. Setelah kamu menegaskan ketergantungan total itu, setelah kamu mengangkat tangan dan suara yang gemetar, mengakui utang, kemalasan, dan tekanan jiwa, kamu harus memahami, saudaraku, bahwa bisikan ini tidak berhenti di telingamu saja, tidak juga menghilang sia-sia di udara malam kamarmu yang sunyi. Kamu sedang berdiri di dalam sebuah komunitas yang tak terlihat, sebuah barisan yang membentang melintasi waktu, melalui gurun pasir, melintasi kota-kota kuno, dan hingga ke lorong-lorong modern yang bergegas. Doa yang kamu baca saat beban utang itu menghimpit, doa yang memohon perlindungan dari kegelisahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, kikir, serta lilitan utang dan penindasan manusia, adalah mata uang spiritual yang telah diucapkan oleh jutaan jiwa sebelum kamu. Pikirkan ini. Sejak zaman para nabi, kesulitan materi dan tekanan psikologis
adalah ujian yang abadi. Utang bukanlah inovasi masa kini, ia adalah jerat kuno yang selalu digunakan syaitan untuk merampas ketenangan seorang mukmin. Saat kamu membaca doa ini, kamu tidak memulai tren baru. Kamu justru sedang melanjutkan tradisi spiritual yang paling mulia, tradisi permohonan total kepada Allah yang diwariskan dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Lihatlah ke belakang ke generasi para salaf yang jujur. Bukankah mereka juga manusia biasa? Mereka memiliki rumah tangga, mereka memiliki kewajiban, dan mereka menghadapi kemiskinan yang seringkali jauh lebih keras daripada yang kita rasakan hari ini. Ketika seorang sahabat merasa tercekik oleh utangnya, dia tidak mencari solusi cepat yang dibuat-buat. Dia kembali ke sumber, dia kembali kepada Allah melalui doa-doa yang diajarkan oleh sang utusan. Kamu sedang berada dalam satu tali yang sama, satu sanad mestas doa yang otentik. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah gema yang telah diterima di langit, diulang dan dikumpulkan dari ribuan tahun penderitaan dan harapan. Ini adalah kekuatan yang jauh melampaui usaha tunggalmu. Ketika kamu berseru atas nama sebuah ummah yang menyatu dalam kelemahannya, yang diuji oleh sifat-sifat dasar keduniaan ini. Oleh karena itu, hilangkan segera perasaan bahwa kamu adalah kegagalan unik yang sedang menderita sendirian. Itu adalah bisikan lain yang harus kamu patahkan. Kamu bukan anomali, kamu adalah bagian dari proses. Kekuatan doa ini terletak pada realisasi bahwa ia adalah permohonan yang teruji, yang telah diizinkan untuk menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang lebih baik dan lebih saleh daripada kita. Bayangkan betapa besarnya kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Dia melihat seorang hambanya di akhir zaman, tertekan oleh utang yang tak terlihat, tetapi hamba ini memilih untuk mengucapkan persis kata-kata yang telah diucapkan oleh orang-orang yang paling dicintainya. Itu adalah bukti ketekunan, bukti kesetiaanmu pada jalan yang sudah ditunjukkan. Setiap napas dalam doa itu menarikmu keluar dari isolasi yang diciptakan oleh rasa malu utang dan memasukkanmu ke dalam persaudaraan rohani yang tak terputus. Kamu memohon, dan seolah-olah seluruh jamaah para pemohon sepanjang sejarah mengamininya bersamamu. Permohonanmu tidaklah kecil, karena ia didukung oleh keagungan sejarah spiritual ummah. Kamu tidak hanya meminta pelepasan dari utang, kamu meminta Allah untuk memenuhi janjinya kepada seluruh ummahnya yang kembali merujuk kepada ajaran Nabi di saat-saat paling sempit. Ini adalah beban yang berat, tetapi juga adalah kehormatan yang luar biasa. Menjadi bagian dari rantai yang tidak akan pernah putus selama masih ada jiwa yang bersujud di bumi. Doa ini adalah pengingat bahwa penderitaanmu, sejauh apapun itu, telah diakui dan diberi wadah oleh Yang Maha Bijaksana, dan kamu memiliki saksi tak terbatas yang diam-diam menguatkan setiap huruf yang kamu ucapkan saat ini. Kamu sedang berada di dalam barisan, saudaraku. Barisan yang menuju kelegaan. Sekarang mari kita pahami lebih dalam inti dari doa ini sendiri, agar saat kita membacanya lagi, hati kita benar-benar menyatu dengan maknanya yang agung. Sekarang dengarkan aku baik-baik, saudaraku, karena inilah titik di mana semua pengetahuan harus berhenti, dan tindakan sejati yang lahir dari hati yang menyerah, harus dimulai. Kita sudah membongkar setiap lapis ketakutanmu. Kita telah membedah setiap alasan mengapa beban itu terasa menindih, dan kita telah menempatkan kembali doa ini pada tempatnya yang seharusnya, bukan sebagai mantra otomatis yang menjanjikan pengembalian cepat, tetapi sebagai sumpah setia, sebuah deklarasi kedaulatan ilahi atas perhitunganmu yang terbatas. Kamu sudah mendengarkan, kamu sudah memahami. Tidak ada lagi ruang untuk menunda, tidak ada lagi waktu untuk menimbang-nimbang. Pintu gerbang keraguan harus ditutup paksa, sebab keraguan adalah biaya termahal yang dibebankan syaitan pada jiwamu. Kamu tahu doa ini, dan kamu kini tahu apa makna di balik setiap permohonan, memohon perlindungan dari kegelisahan, dari keputusasaan, dari cengkeraman utang yang menekan. Akan tetapi, mengetahui dan melakukan adalah dua jurang yang terpisah oleh jembatan yang sangat tipis yang dinamakan tawakul. Apa yang membuatmu ragu saat ini?
Apakah kamu masih menyimpan sejuta skenario di kepala, mencoba mencari jalan keluar yang logis sebelum kamu mengizinkan Allah untuk mengurus urusanmu? Itu adalah keangkuhan yang sangat halus, saudaraku. Sebuah keyakinan tersembunyi bahwa rencanamu sendiri mungkin lebih efektif daripada rencana Al-Wakil, Sang Pelindung yang Maha Mencukupi. Kamu telah mencoba segala cara, kamu telah menghitung hingga jari-jarimu lelah, dan kamu telah mencapai batas kemampuan manusia. Ini bukan kegagalan, ini adalah titik di mana kamu akhirnya dipaksa untuk melihat bahwa usaha manusia, betapapun mulianya, selalu membutuhkan sentuhan rahmat ilahi agar ia berbuah. Keputusanmu yang saat ini kamu ambil dengan hati yang patah dan penuh harap sudah final. Tidak ada jalan kembali ke perhitungan yang menguras jiwa. Kamu telah membuat kesepakatan internal untuk melepas kepemilikan atas kegelisahanmu. Biarkan rasa sakit utang itu tetap ada di dadamu saat kamu mengucapkan doa ini, tetapi jangan biarkan ia menguasai jiwamu. Biarkan rasa sakit itu menjadi saksi atas kerentananmu, saksi bahwa hanya Allah melalui asma dan sifatnya yang mampu mengangkat beban seberat ini. Kamu berdiri di persimpangan. Satu jalan menuju kelelahan tak berujung karena mencoba mengendalikan setiap variabel yang mustahil dikendalikan. Jalan yang lain menuju kelegaan, meskipun kamu belum melihat bukti fisik kelegaan itu. Kelegaan ini datang dari pengakuan jujur. Aku lemah, ya Allah, hanya Engkau yang kuat. Jangan tunda hingga besok pagi. Jangan tunggu setelah mandi atau setelah membereskan meja. Selesaikanlah perselisihan internal ini sekarang juga. Perselisihan di mana kamu mencoba menjadi Tuhan bagi dirimu sendiri, mengendalikan yang tak dapat dikendalikan. Angkat tanganmu atau biarkan ia tergantung lemas di sisi tubuhmu karena kelelahan. Itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang terjadi di bilik rahasia hatimu. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Biarkan udara bersih itu mengingatkanmu bahwa nafasmu pun milik Dia, bukan milikmu. Ucapkan namanya dan serahkan semua yang kamu miliki, termasuk kekalahanmu, termasuk utangmu yang paling menyesakkan, dan termasuk harapanmu yang paling rapuh. Lakukan doa ini bukan sebagai permintaan keajaiban, tetapi sebagai sebuah ibadah penyerahan diri yang murni. Semua sudah disiapkan, semua sudah diucapkan, tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, hanya kepada Allah kita berserah. Selesai.